Baraya Kita. Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya. Kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Penjoy, Pesan Enjoy. Iya, hari ini alhamdulillah Rizka Satrio kembali hadir di ruang siar Anda. Mohon maaf, mungkin kemarin digantikan dulu oleh sahabat saya Aka Ahmad. Baik, hari ini alhamdulillah kita bertemu di acara yang sangat inspiratif ya, sangat positif, yaitu di barayakita.com. Jangan lupa didengerin di webnya barayakita.com, di FB-nya juga jangan lupa di follow Baraya Kita, di IG-nya juga Baraya Kita Online, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share YouTube-nya barayakita.official. Alhamdulillah hari ini kita akan ngebahas satu tema yang mungkin buat orang semua adalah masa-masa terindah, yaitu masa muda. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu nih. Udah lama gak ketemu sama dua sahabat saya yang insya Allah super sekali nih. Ada Pak Ustadz Deden Nugraha dan Aka Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Aka sehat? Oke, sehat juga. Alhamdulillah. Mas Tio sehat? Alhamdulillah sehat dong. Mas Tio, jangan grogi gitu dong Mas. Udah lama. Baru on dan setelah sekian lama kemana aja nih? Ini pendengar Penjoy juga pasti bertanya-tanya nih ya. Dulu pas awal-awal ya Kak ya, kita bareng-bareng bertiga. Di episode berikutnya ini kemana aja nih? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Menyelesaikan ini katanya apa, skripsi ya, tugas iya, kuliah. Lagi cari-cari lamar-lamar kerja lah. Oh, alhamdulillah kuliah udah selesai. Alhamdulillah udah dong. Alhamdulillah, berkah selalu ya Mas Tio ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Aka gimana kabarnya nih? Oh baik, luar biasa. Kayaknya nggak ada deh. Cek. Ada, udah ada dong. Denger ya? Oh, itunya nggak ada satu ya? Ada, alhamdulillah. Oke. Aka sibuk apa nih? 5 bulan kemarin? Ya sibuk di rumah aja dan ngejalanin rutinitas aja seperti biasa. Gimana? Jadwal apa MC? Alhamdulillah masih ada. Baiklah. Oke, sebelum masuk ke materi nih, aku pengen denger dong masa muda dari Pak Ustadz Deden sama Aka nih. Gimana muda sih? Aka dulu aja ya. Boleh, bebas, terserah lah. Kak, masa muda dulu gimana sih? Aku emang sekarang udah tua ya. Kok masa muda sih? Soalnya tadi kata Teh Medi, judulnya harusnya jangan masa muda, pernah muda. Tapi usia muda tuh dari tapi kan aku berapa masih sampai muda. berapa, tahu nggak kamu? Kayaknya mah mungkin remaja kali ya, 17 sampai 25-an mungkin. Coba searching di Wikipedia. Ya. Masa muda itu dari usia berapa sampai berapa? Aku sih menurut aku masih muda. Oh iya. Di usia segini tuh. Kalau kamu kan udah tua. Masih muda tapi mukanya boros. Itu bukan saya yang ngomong ya. Ya aku yang ngomong. Ya, alhamdulillah sadar ya Allah. Sok siapa dulu lah sok. Ini Aka dulu aja lah ya. Aka tuh bersinar-sinar masa mudanya ya. Masa muda, nggak tahu ya karena sekarang aku ngerasa masih muda sih. Yang dijalani sekarang berarti ya, Mas Tio ya? Yang dijalani yang sekarang dulu-dulu ya? juga Oh, dulu-dulu itu masa remaja ya? Iya, sih kan masih muda juga kan. Ya kalau saya sih masa muda itu masa yang memang betul ya kata orang berapi-api. Masa muda itu masa yang memang seneng mencoba, betul nggak? Menginginkan segala sesuatu. Nah, kalau tidak diarahkan kepada hal yang baik ya sayang. Masa muda nantinya akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Sedangkan hal-hal yang positif adalah
hal-hal yang memang harus diisi oleh anak-anak masa muda. Kita teringat juga dengan hadis Rasulullah SAW ya Mas Tio juga Baraya ya, bahwasannya Allah akan memberikan naungan, perlindungan kelak pada hari kiamat kepada 7 golongan. Apa aja tuh? Nah, di antara 7 golongan itu adalah kepada pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemuda ini dekat sama Allah, ketika pemuda ini tumbuhnya dalam rangka kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ini kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Masya Allah. Maka masa-masa muda ya mendengar bacaan dari hadis ini, aku sih waktu dulu pas masa muda ya berupaya berupaya untuk mengisi hari-hari itu dengan hal-hal yang baik ya. Karena ya kita jangan sampai berpikir ngapain terlalu baik di usia muda, toh nanti di usia tua juga kita bisa untuk lebih baik lagi gitu kan. Karena ada konsep pemahaman sebagian orang ya, sebagian anak muda ya, masih muda itu waktunya untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat gitu kan, untuk ya apalah hal-hal yang negatif yang nggak baik. Nanti kalau mau jadi baik itu pas di usia tua aja. Kalau udah selesai kerja, udah pensiun, baru kita baik, baru kita ibadah tobat. gitu ya. Nah ini kan pemahaman yang keliru besar. Harusnya pemahamannya adalah justru masih muda, mumpung muda, kita harusnya mengisi hari-hari mudanya dengan yang baik. Karena yang namanya kematian kan kita nggak tahu. Orang sering berpikir masa yang akan datang itu adalah masa yang akan diberikan kesempatan lagi hidup oleh Allah ya. Padahal kan belum tentu. Banyak teman-teman kita yang masih muda, bahkan di bawah dari masih muda ya, remaja mungkin atau yang masih kanak-kanak ternyata usianya jauh lebih pendek ya, artinya Allah lebih sayang kepada mereka kalau yang meninggal di usia. Itu Mas, sekarang ada lagi. Ada lagi. Sok, menurut Aka gimana? Apa? Masa muda Aka dulu kayak gimana sih? Masa muda apa ya? Sekarang juga masih ngerasa muda sih, jadi ya udah lagi ngejalanin masa muda aja kayak gini gitu. Dengan kegiatan yang positif ya pastinya gitu. Maksudnya kan berarti tadi dibilang masa muda itu masa berapi-api, mencoba hal yang baru. Yeah. Kalau misalkan terlanjur jatuh ke kegiatan yang kurang positif nih, yang kurang bermanfaat gitu, itu gimana? Siapa ke siapa? Bukan, maksudnya pendapat. Oh, pendapat. Kak, gimana Kak? Apa ya? Mungkin ya bahwa hidup ini kan emang tidak selalu harus apa ya? Maksudnya yang namanya manusia itu kan tidak selalu dia bersikapnya baik gitu. Kadang-kadang kan dia ada hilapnya juga ya. Jadi gimana kalau kita sudah pernah melakukan sebuah dosa, mungkin yang terbaik adalah kita harus bertaubat begitu. Bapak Ustadz gimana? Iya, jadi kalau ketika seseorang tergelincir kepada kemaksiatan, keburukan, sebut saja perbuatan dosa ya, khilaf, perbuatan alfa, maka hal yang terbaik adalah kembali dia kepada Allah. Ya, kembalinya dia kepada Allah adalah pilihan yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena kalau dia nggak segera kembali kepada Allah, naudzubillahi min dzalik ya, penyesalan itu akan terjadi, pasti terjadi. Ya, namanya manusia ya, Mas Tio, Aka juga saya termasuk punya dosa, punya kekhilafan. Tapi yang terbaik itu manusia-manusia yang terbaik itu adalah orang-orang yang memang at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ya, di antara syarat orang kembali kepada Allah dalam arti taubat itu kan menyesal terhadap perbuatan masa lalunya yang penuh dengan kegelapan, kelam ya, tersesat. Tersesat. Yang kedua adalah berupaya sekeras tenaga untuk tidak mengulangi, menyesal, an-nadamah. Kedua adalah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang dulu waktu masa muda nih. Waktu masa muda mungkin seringnya tidak taat, tidak patuh kepada orang tua. Orang tua udah nyuruh kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk sholatnya gitu kan, untuk ngajinya. Kita
mungkin lebih banyak ngebantahnya ya daripada taat kita kepada orang tua yang mengajarkan ataupun yang mendidik, yang mengarahkan pada hal-hal yang baik, tapi kitanya pengen tetap aja melakukan keburukan ataupun perbuatan dosa. Nah, kalau kita punya masa lalu kayak gitu, punya masa muda kayak gitu, udah pertama adalah anadamah, menyesal. Kedua, jangan ulangi lagi dong perbuatan dosa itu. Ya, jadi kalau dulu jauh dari Allah, sekarang harus dekat sama Allah. Ya, jangan kemudian mengulangi lagi perbuatan masa lalu yang buruk itu di masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita pengen taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, isi hari-hari kita. Ya meskipun masih muda nih. Akak tadi nyebut masih muda ya. Alhamdulillah saya juga masih muda. Ya, masih muda. Penampilan juga masih muda ya kayak. Ya, kalau yang di depan saya kan penampilan tua. Meskipun usia muda. Jadi apa Ika? Jadi isi hari-hari kita meskipun masih muda ya, please, tadi yang saya katakan masa muda itu harus kemudian diisi pula dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, amal-amal soleh kita. Nah, caranya tuh ngebangkitin semangat buat beribadah gitu ya. Apalagi kan ngaji tuh paling bingung gitu ya. Curhat ya. Maksudnya kalau ngaji nggak ada gurunya kan takutnya salah baca, salah arti kan. Nah itu tuh cara ngebangkitin semangatnya gimana sih? Makanya kenapa berhenti ngaji? Gimana nih Kak? Akak mungkin punya pengalaman Kak, biar semangat kita tetap ada ya, kaitan apalagi dengan kaitan ngaji ya. Apa ya, mungkin harus cari mood buster mungkin untuk supaya semangat itu dengan kembali melihat apa sih yang jadi tujuan kita hidup di dunia, untuk apa gitu. Jadi nanti kan timbul lagi tuh rasa ingin semangat. Tergantung ya, kalau misalkan ya di dunianya pengen maksiat ya itu lain cerita ya. Kalau misalkan orang di dunia dia pengen tujuannya akhirat, ya berarti kan itu ke arah yang lebih positif ya. Kecuali bagi orang-orang yang udah nggak peduli gitu, mau masuk neraka, mau nanti disiksa gitu, mungkin dia udah nggak peduli. Berarti kan dia nggak ada tuh keinginan buat untuk berbuat baik atau berbuat hal-hal yang positif gitu, sehingga dia nggak ada semangat. Kayak misalnya buat ngaji, sholat, ibadah tuh pasti dia nggak ada semangat karena dalam dirinya tuh udah kayak banyak banget setannya gitu. Waduh, jadi udah jiwanya tuh udah kayak jiwa iblis gitu. Lihat setan dan iblisnya jangan ke itu sih menurut aku ya gitu. Jadi terlalu auranya tuh terlalu hitam gitu. Jadi susah aja gitu buat buat hal-hal yang positif seperti ibadah, sholat, ngaji dan lain-lain tuh kayak tertutup gitu. Kayak jadi kayak tingkah lakunya tuh kayak udah kayak setan gitu. Karena menurut aku ya gitu. Karena kebanyakan dosa tadi itu ya. Gitu. Berarti itu bisa juga berpengaruh dari lingkungan dong, dari persahabatan juga ya kan? Ya pasti. Maka sebaik-baik pemuda itu adalah mereka yang mau dan mampu untuk mencari teman-teman yang baik. Dan teman-teman yang baik ini kan memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk bergaulah dengan orang-orang yang soleh ya. Karena dengan pergaulan kita dengan orang soleh, dengan orang yang baik, insya Allah kita pun akan terbawa baik. Pasti akan terbawa baik. Berarti kalau misalkan kita berteman dengan orang yang baik, berarti kita juga bisa mencapai kesuksesan dong? Ya, insya Allah. Ketika kita bertemannya dengan orang-orang sukses, sebut aja contohnya ya, kita berteman dengan teman yang pengusaha sukses. Lantas kita bergaul, kita pasti lama-kelamaan sedikit demi sedikit kita pun akan terbawa sukses ya, dengan keberhasilan dia, dengan cita-cita yang dia kejar, kemudian terwujud, maka lama-kelamaan kita pun akan termotivasi untuk bisa seperti dia, bahkan bisa lebih dari dia, lebih sukses dari dia gitu.
Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakitaonline. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan, hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Terus berarti kalau misalkan buat yang masa mudanya teh mageran gitu ya, banyak tiduran di rumah, malas gitu. gerak ya. Mager gitu, itu gimana tuh? Ke saya Ya siapa aja lah. Siapa aja. Kandul aja ya. Saya istirahat dulu. Biar TikTok. Bukan TikTok ya. Biar apa sih namanya? Iya, TikTok. TikTok. Kan TikTok. Kita joget-joget lagi Biar TikTok. Gimana Kak? Nikah dari Mas Tio nih. Apa pertanyaannya? Kalau belum konsen nih, belum makan roti bakar nih akan. Enak apa ya roti bakar ya? Aduh jangan gitu dong. Ulangi lagi Mas. Pertanyaannya tuh ulangi. Kalau misalkan masa mudanya tuh diisi dengan apa? Di rumah terus. Mager. Mana mager, rebahan. Sebenarnya kalau lagi corona sih sebenarnya banyaknya di rumah ya. Emang mengurangi aktivitas luar, tapi masih banyak kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah meskipun lagi corona gitu. Tidak harus rebahan itu tidak harus selalu negatif ya. Mungkin aja dia berbisnis online melalui handphone sehingga dia terus aja main handphone padahal kan dia produktif untuk berbisnis online gitu. Siapa tahu mungkin lagi rebahan dia baca kisah-kisah Nabi ataupun juga dia baca kisah-kisah inspiratif, bisa aja kan. Terus atau enggak mungkin dia lagi sekolah daring tapi dia orangnya emang nggak mau diem gitu, nggak mau duduk gitu. Udah aja dia karena nggak ada yang lihat dia sesantai mungkin gitu kan, bisa aja ya. Jadi maksud tuh kalau menurut aku aktivitas di rumah bisa juga diisi dengan hal-hal yang positif, tergantung dari niat atau keinginannya ya. Kalau emang dia misalnya dengan rebahan itu dia bisa menghasilkan, kenapa tidak gitu. Misalnya dia ya itu tadi misalnya jualan online atau ya berbisnis melalui gadget gitu. Kecuali kalau misalnya rebahannya emang gak bermakna ya itu gak boleh gitu. Berarti emang masa muda ini benar-benar harus dipertanggungjawabkan ya? Ya jelas lah, karena setiap manusia ini pasti ada pertanggungjawaban kelak ya. Dan kita harus yakin bahwasanya kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia saja. Kelak kita akan kembali kepada Allah dan setiap diri kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Ada 4 hal kan yang mintai pertanggungjawaban di antara sekian tentu banyak hadisnya. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, umurnya dipakai buat apa sih? Umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya ini dihabisin untuk taat kepada Allah, dekat dengan Allah gitu kan, dekat dengan masjid, atau ternyata sebaliknya, jauh dari Allah, jauh dari masjid. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala fi. Yang kedua yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah itu adalah ilmu. Ilmunya diamalkan buat apa? Kalau diamalkan untuk kebaikan, orang jadi makin dekat sama Allah lewat ilmu itu, maka pertanggungjawaban kelak akan ringan ya, akan mudah, dan kita pun akan meraih kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban selain umur, ilmu, harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta yang dimiliki oleh kita ya. Mas Yo punya mobil baru kan? Punya mobil baru ini akan diminta pertanggungjawaban Mas Yo. Dari mana mobil itu didapatkan dan untuk apa mobil itu digunakan? Bener kan kata hadis itu ya? Min aina iktasabahu, dari mana nih hasil harta yang kita raih ini? Wa fima anfaqahu, lantas dibelanjakan buat apa sih harta itu? Akan diminta pertanggungjawaban.
Apakah kemudian kita raih dari hal yang haram, ya, atau dari yang halal, dan kita keluarkan juga dari jalan yang halal. Punya mobil nih, Ustadz, saya mah punya mobil baru tuh untuk nganterin Ustadz ceramah, dakwah. Ustadz pakai aja mobilnya, silakan. Wah, itu luar biasa kan? Keren, belum ada tuh kayak gitu. Iya, benar. Anak muda kemudian berpikiran, buat Ustadz aja deh, mau nganter Ustadz aja, nggak perlu minta bensin, nggak perlu minta bayaran supir. Kan keren kan, Mas? Iya. Ya, karena memang punya mobil baru. Ngapain punya mobil baru tapi nggak punya dana buat bensin? Dan yang keempat yang akan diminta pertanggungjawaban selain umur, ilmu, harta, wa an jismihi fi ma'ablah, jasad kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Singkatnya itulah. Waduh, berarti emang harus ini ya benar-benar memanfaatkan usia muda banget ya. Betul. Gak boleh diisi yang hal-hal. Nah, berarti bisa nggak sih sebenarnya di usia muda ini kita meraih kesuksesan? Kak, gimana Kak? Bisa nggak usia muda meraih kesuksesan? Sukses di masa muda mungkin kalau menurut aku sih bisa aja ya, karena kan kita juga banyak ngelihat profil-profil dari orang-orang yang umurnya masih muda tapi dia udah jadi seorang direktur perusahaan ataupun juga dia udah punya bisnis ya. Jadi sangat mungkin sekali ya bagi orang-orang yang muda untuk sukses gitu. Jadi makanya mungkin kita bagi yang masih muda-muda nih gitu kan, kita juga harus mengambil contoh dari orang-orang muda yang memang dia sudah sukses. Jadi kalau menurut saya sih mungkin aja atau bisa orang-orang yang masih muda itu bisa meraih kesuksesan, tergantung dari sikapnya dia gimana mengoptimalkan masa mudanya supaya memang itu tadi mendapatkan posisi yang bagus dalam karirnya. Mungkin walaupun masih muda tapi dia bersaing dengan yang udah senior, tapi ternyata dia bisa jauh hebat di atasnya. Berarti kan dia melakukan sesuatu, yang lain melakukan hal itu misalnya dia yang lain 5, dia bisa mencapai 10 gitu kan. Berarti kan effort atau pengorbanannya itu lebih besar dari orang-orang lain gitu. Jadi bisa sih sukses di masa muda, kenapa tidak ya? Tergantung dari ada kesempatan, ada keberuntungan, ada takdir Allah juga gitu. Jadi ya bisa aja. Dan yang paling penting mah niat ya. Kalau misalkan niatnya mageran terus mah gak akan sukses satu ya. Benar. Betul. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Saya melihat banyak sekali kawan-kawan saya yang masih muda itu kan sukses menjadi seorang Master of Ceremony. Sini ya. Seperti Aka ini kan usia masih muda, Masya Allah. Event-eventnya luar biasa, ya. Itu kan banyak sekali. Sering update ya. Ya harus lah, harus kan. Update itu bukan berarti sombong, tapi iya memang menunjukkan apa kemampuan kita, karya kita gitu ya kepada masyarakat. Apalagi kaitan dengan MC kan. Bagaimana kemudian orang kenal kita siapa kalau kitanya nggak sering posting MC ya Kak ya? Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga. Aduh maaf salah. Kamu sih Mas Yo mancing sih. Aku. Gimana ini jadi aku yang sih? salah nih. Nanya. Oke, contohnya jangan ke Aka lah. Ya udah yang lain. Saya punya kenalan nih seorang anak muda, usianya baru 23-24, tapi Masya Allah tabarakallah. Di masa sekarang ya, dia punya bisnis butik, dia punya bisnis kuliner, punya bisnis travel, punya bisnis kecantikan tuh. Ya kayak gitu-gitulah. Skincare dan sebagainya. Usianya baru 23. Tapi luar biasa, dia punya banyak sekali perusahaan dan itu sukses, berhasil. Karyawannya udah ribuan gitu. Jadi kalau pertanyaan dari Mas Yo, apakah bisa, apakah mungkin usia muda sukses? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya kalau tadi kata Aka betul ya. Nah, gimana kita juga mengisi hari-hari kita di usia muda itu dengan hal-hal yang baik gitu kan, dengan hal-hal yang positif. Kemudian ya kalau pengen sukses di bidang entrepreneur mungkin, ya kita pun harus banyak bergaul dengan orang-orang yang sukses. Karena pergaulan itu ngaruh banget sih Mas. Kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang mager gitu kan, seringnya di rumah karena di rumah pasang wifi ya, bukannya
seringnya main game kan seharian itu kan. Iya. Nonton yang gituan Nonton kan, YouTube, misalkan ceramah. nggak bermanfaat. Ya, kalau yang nonton yang bermanfaat is okay kan. Tapi kalau nonton yang nggak bermanfaat, ya gimana mau sukses? Saya kira kesuksesan itu jadi mimpi dia aja. Karena banyak orang yang bermimpi sukses. Ya kalau aku punya pesawat, aku akan bawa anak-anak yatim ke Mekah. Itu kan hanya mimpi aja. Sedangkan dirinya sehari-harinya cuman Mager, malas gerak. Sedangkan kemalasan itu kan datangnya dari siapa kemalasan? dari diri sendiri lah. Dari setan. Ya kan setan tuh senang Iya, kalau iya, kita benar. kalau kita punya sifat malas. Tapi di Islam sendiri ada nggak sih tokoh yang sukses di usia muda? Oh, banyak banget. Banyak banget. Dan para sahabat Nabi itu rata-rata adalah anak-anak muda yang sukses. Sukses memimpin perang, jadi panglima gitu kan. Punya karya dan orang-orang hebat. Salah satunya dari sekian banyak itu adalah yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Mas Tio juga Baraya juga Akaya. Masya Allah tabaraka rahman ya. Dia dari kalangan dermawan, orang kaya, orang berada gitu kan. Orang yang ganteng. Wish. Ya, gantengnya juga banget gitu kan. Kemudian penampilannya selalu rapi. Ini kalau Anda baca dalam sebuah kisah yang memang harus jadikan teladan juga ya di antara sekian banyak sahabat Nabi tentunya adalah seorang Mus'ab. Ini disebutkan dalam sebuah kisah teladan yang layak ditiru oleh para pemuda dan menjadi pelajaran bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kisah tersebut adalah kisah tentang sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda anak dari seorang yang kaya raya. Pemuda paling tampan di kota Makkah. Keturunan bangsawan Quraisy. Ia terbiasa dengan kehidupan mewah, tidak pernah mengalami susah. Berpenampilan rupawan membuat banyak orang terkesan. Diceritakan bahwasannya kesan pertama Al-Barra bin Azib tatkala pertama berjumpa dengan Mus'ab bin Umair di Madinah apa? Rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapih rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini luar biasa Mas. Tantangan kehidupannya juga, rintangan kehidupannya juga berat. Di tengah kondisi yang kaya raya, serba ada gitu kan, nggak pernah susah. Satu waktu apa yang terjadi ketika Mus'ab bin Umair mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Mus'ab bin Umair dengan keikhlasannya dia menerima dakwah tersebut. Maka secara sembunyi-sembunyi ya mempelajari Islam, mempelajari agama yang mulia ini. Dan suatu hari ada seorang yang bernama Utsman bin Tolha melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah. Maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab bin Umar yang sangat sayang kepada Mus'ab bin Umar. Apa yang terjadi? Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan dunia ini. Yang terjadi apa? Ibunya nggak suka Mus'ab bin Umair masuk Islam. Jadi ibunya pengen Mus'ab bin Umar ya kembali lagi kepada agama nenek moyangnya, berhala yang mereka jadikan sebagai sembahan. Yang terjadi apa Mas? Ibunya memboikot dirinya untuk tidak makan. Kemudian ibunya rela berdiri di tengah terik panas matahari dan kehujanan. Jadi demo lah gitu ya. Kemudian ya namanya anak Mas, gak tega ya lihat ibu kandungnya kemudian melakukan hal yang sangat memilukan. Gak makan berhari-hari, berdiri berhari-hari di tengah terik panas matahari, kedinginannya malam gitu kan, udara malam. Akhirnya Mus'ab bin Umair banyak kisahnya panjang banget ya, termasuk Mus'ab bin Umair akhirnya mesti menerima siksaan ya dari orang tuanya, termasuk tidak diperkenankannya Mus'ab bin Umair keluar dari rumahnya. Berat banget godaannya, berat banget tantangannya. Dan sampai Mus'ab bin Umair kurus ya. Ketika kondisi waktu belum masuk Islam itu badannya juga
ya berisi lah ya, sehat, bugar gitu kan. Tapi ketika dia kemudian rela untuk menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dikisahkan dalam riwayat sampai-sampai kondisi tubuhnya pun kurus ya, karena ya itulah siksaan demi siksaan yang dialami Mus'ab bin Umair oleh orang tuanya. Panjang banget kisahnya, nanti Anda bisa searching juga ya. Sekarang zaman searching mudah ya. Mus'ab bin Umair, salah satu dari sekian banyak sahabat Nabi dari kalangan anak muda, Mas. Wow. Kalangan anak muda. Iya. Berarti itu bisa buat motivasi kita ya. Banget. Terus kalau misalkan di usia-usia muda nih tapi ngisi hari-harinya teh bikin konten joget-joget atau misalkan bikin berita hoax, julid, bully, itu gimana? Ke aku ini teh. Ya siapa aja weh. Kakak semangat dong Kak. Apa ya? Kalau membuat konten sebenarnya sih kalau itu positif nggak ada masalah ya. Iya. Cuman masalahnya tuh negatif, mau konten yang negatif ya, mau umurnya muda ataupun tua. Sebenarnya bikin konten mah sah-sah aja gitu. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah ya negatif apa positifnya gitu. Jadi kalau dirasa itu positif ketika dia membuat konten, menurut dia dan juga menurut orang lain ya, maksudnya itu kan kalau menurut pribadi positif sih, tapi menurut orang lain ternyata itu bukan sesuatu yang positif misalnya. Ya berarti dia harus evaluasi ya, maksudnya kontennya itu baik atau enggaknya itu dipikirkan lagi gitu. Jadi sah-sah aja, cuman yang harus diperhatikan itu adalah baik atau buruknya konten itu gitu. Kalau menurut aku ya gitu, kalau bikin konten masuk aja, cuman baik dan buruknya yang harus dipertimbangkan bagi dirinya dan juga masyarakat yang sebagai followersnya gitu. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Ya, aku sih yes. Idem ya, betul. Aku setuju banget sama Aka ya. Jadi jangan sampai juga kita menjadi anak muda yang nggak kreatif gitu. Kita harusnya kan keep ya, kreatif, inovatif, produktif. Jangan salahkan medianya ya, jangan salahkan platformnya. Karena memang ya gimana kita ngisi. YouTube bisa jadi kebaikan, bisa jadi sarana dakwah kan. Gimana caranya kita mengemas dakwah-dakwah yang kreatif, apakah bikin film pendek misalkan ya tentang nilai-nilai dakwah, pesan-pesan dakwah, pesan-pesan kebaikan kan bisa di sana ya. YouTube bisa jadi ajang untuk aku punya ini ide nih, punya kemampuan bikin animasi, bikinlah animasi biar anak-anak itu nggak nonton yang tak sesuai dengan usianya. Aku punya punya ide untuk bikin lirik-lirik lagu buat anak-anak, gimana caranya biar anak-anak nggak hafal tuh lagu-lagu cinta-cintaan, lagu-lagu dewasa, tapi dibuatkanlah lagu-lagu anak-anak, gitu kan, hal-hal yang baik ya. Alif ba ta tha jim ha kha da dzal ra zai sin shin sad. Otomatis gerak ini. Kan kenapa tidak ya, usia muda itu diisi dengan apa yang dia bisa, bikin konten-konten yang baik. Apakah mungkin ya itu juga ada yang tidak setuju, ada yang setuju juga ya. Kayak TikTok nih, gimana TikTok banyak kemudian teman-teman saya juga masih muda diisi kegiatan-kegiatan yang positif, hal-hal yang baik, apakah dengan santunan ke anak yatim gitu kan. Ada teman saya, nggak akan saya sebutin ya, namanya Kang Dadi. Dia bikin kan konten TikTok. Pas saya lihat di TikToknya itu untuk share kebaikan, datang ke anak yatim gitu kan, ke santri, ngebagiin buka bersama bareng puasa sunnah. Itu kan hal yang mungkin nggak semua pengguna salah satu platform juga negatif semua ya. Ada yang ketika pas nonton itu teh jadi terpengaruh, termotivasi jadi baik gitu kan. Awalnya mungkin yang sering ditonton tuh yang nggak baik, tapi begitu muncul di mana keranda beranda ya suka ada muncul kan tiba-tiba udah channel pas dilihat udah channel, bagus ya kontennya ya. Siapa ya udah channel suka tuh bikin gitu. Contoh tuh mah udah channel mah contoh ya. Jangan dilihat ya,
Jangan dibuka di YouTube UDE channel. Promosi. Bahaya, jangan dilihat. Jangan. Nah, saran buat teman-teman yang masih muda nih untuk mengisi kegiatan positif nih gimana nih? Ya, Kak dulu aja. Cok, Kak. Saran bagi yang merasa muda ya, maksud itu walaupun secara umur sudah tidak muda, tapi bagi yang merasa muda, berjiwa muda, untuk mengisi hal-hal yang positif adalah menemukan apa yang menjadi passionnya dia dan juga menjadi talent dalam dirinya gitu. Contohnya misalnya kalau lagi muda, lagi SMA, sukanya misalnya dia itu matematika, ilmu-ilmu eksak ya gitu ya, misalnya salah satunya dia suka, dia bisa perdalam itu gitu kan. Soalnya kan ketika mungkin bisa saja kan dia menjadi ahli matematika, menjadi ahli fisika, ahli kimia gitu. Berarti kan dia mendalaminya. Kalau dia senang dengan ilmu agama, punya bakat menjadi seorang dai ataupun jadi pendakwah misalnya, waktu misalnya remajanya ya dia bisa perdalam itu gitu. Sehingga ketika dia suatu hari melewati masa yang dewasa, dia bisa melanjutkan kembali nih apa yang sudah dia pelajari gitu. Walaupun terkadang ada yang tidak sesuai, ketika sekolah dia belajar apa tapi kerjanya dia apa gitu kan, bisa jadi. Cuman intinya adalah kalau menurut aku ketika memang dia bisa ngikutin apa yang menjadi bakatnya dia dan juga yang menjadi ketertarikannya, silakan dilanjutkan di mumpung selagi masih muda dan ada umur ya. Kalau misalkan ya udah tidak, misalkan dia senang olahraga, bisa lari gitu kan, fisik muda tuh masih kuat-kuat ya gitu. Ya udah, mumpung lagi muda lakuin gitu. Karena kalau misalnya nantinya udah fisiknya tuh udah tidak memungkinkan kan, gak bisa gitu. Jadi jangan menunda-nunda kesempatan yang ada gitu. Kalau Pak Ustadz gimana? Apa sih pertanyaannya? Ya Allah. Ngelamun dikit Mas. Saya lagi ngelamunin apa? Cuan. Mie ayam. Boleh diulang. Saran buat teman-teman yang masih muda nih untuk mengisi kegiatan positifnya gimana? Oke, sarannya badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Jadi kalau saya boleh saran juga, perbanyak kegiatan-kegiatan yang memang itu jelas-jelas akan mengarah kepada hal kebaikan. Jadi sibukkan hari-harimu wahai anak-anak muda ya, dengan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik. Ketika kita sibuk dengan hal yang baik, entah itu aktif di OSIS mungkin, entah itu aktif di organisasi, aktif di komunitas yang jelas-jelas itu mengarah kepada kebaikan, maka aktifkan. Karena itu adalah bagian dari upaya kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik ya. Jangan sampai kemudian masa muda itu jadi nggak punya nggak punya sesuatu yang kelak bisa diceritakan di usia tua gitu. Tapi kalau kita masa muda itu kan punya aktif aja dari berbagai macam kalangan ya. Entah itu mungkin aktif di komunitas MC mungkin ya, aktif di komunitas radio mungkin, aktif di teman-teman podcast atau apalah gitu. Yang jelas itu menjadi hal yang baik, maka insya Allah nanti saat kita masih diberikan usia sama Allah di usia tua, juga kita bisa berbagi kan kepada anak-anak kita. Ya, itulah Mas kurang lebih lah. Kesimpulannya? Enggak. Kesimpulannya dari saya dengan tema masa muda ini, kita kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau kita anak-anak muda pengen banget menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat, dan kita pengen mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, maka jadilah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua, jadilah kita pemuda yang warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya selalu bergantung dan terpikat dengan masjid, maka insyaallah kebahagiaan akan diraih bukan hanya di dunia saja, kelak juga di akhirat. Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah ya. Amin ya Allah. Baik, itu dia tadi perbincangan kita mengenai masa muda.
Terima kasih perhatian dari Baraya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita berjumpa kembali minggu depan. Pak Ustadz siap ya? Kemana? Kita ngobrol lagi iya siap lah. Insya Allah bareng-bareng lagi ya. Siap lah. Baik, terima kasih Baraya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com